Gak banyak yang tahu sebenarnya Monkey D. Luffy adalah ketua Anarko. Anak-anak 90-an pasti gak bisa lepas dari anime satu ini. Siapa sih yang gak kenal Luffy? Kapten bajak laut topi jerami yang pengen jadi raja bajak laut di semesta One Piece. Seri anime One Piece memang tak pernah ada habis-habisnya. Hingga kini, kisah petualangan bajak laut topi jerami tersebut sudah mencapai 930 episode anime dan 96 volume buku komik, dan masih lanjut entah sampai kapan. Cerita aslinya berasal dari buku komik karangan Eiichiro Oda. Manga, komik Jepang, One Piece mulai populer pada 1997, kemudian bentuk animasinya dibuat 2 tahun setelah komik itu booming. Info nih kan, komik One Piece adalah buku paling laris di dunia, mengalahkan seri Harry Potter. Dulu, kisah-kisah petualangan mereka nangkring tuh tiap minggu pagi di RCTI. Betapa jayanya masa-masa itu. Kemudian, sempat pindah ke Global TV. Dan entah mengapa tiba-tiba gak tayang lagi di stasiun televisi manapun. Akhirnya terungkap bahwa anime itu dicekal oleh KPI. Gak heran sih KPI. Kisah Luffy dan kawan-kawan bajak lautnya memang terbilang absurd. Siapa yang tak terhibur oleh kelakuan-kelakuan konyol mereka? Dan lagi, adegan baku hantam di cerita One Piece betul-betul mengasyikkan. Walau mereka sendiri adalah kelompok bajak laut, namun keonaran yang mereka buat selalu punya tujuan baik. Dunia bajak laut One Piece memang benar-benar tidak digambarkan hitam putih, baik dan jahat, oleh Oda. Berbeda dengan anime dan manga lainnya yang mengambil konsep klise yang baik selalu menang dan yang jahat selalu kalah. Tidak dengan One Piece, setiap tokoh punya karakter dan sisi peran yang unik. Banyak juga tokoh berada di wilayah abu-abu, tidak melekat pada label antagonis atau protagonis. Jika kalian mengikuti serial ini dari awal, salut buat kalian yang nonton 900-an episode itu. Pasti merasa bahwa One Piece bukan sekadar animasi hiburan belaka. Ada sesuatu yang tampaknya luput kita sadari. Sesuatu yang begitu penting dan relevan dari kisah itu sendiri. Yaitu kebebasan harus digapai dengan cara apapun dan bagaimanapun. Luffy adalah seorang anarkis. Di dalam cerita One Piece, Luffy si tokoh utama kerap digambarkan sebagai seorang pemuda yang gegabah dan dungu. Namun kelakuannya kocak abis, kali anggotanya kewalahan karena tingkahnya tidak terlihat seperti kapten bajak laut. Luffy juga tidak tertarik pada harta karun atau menguasai kejayaan di lautan. Walau ia berpikiran ingin jadi raja bajak laut, sepertinya ia cuma ingin gelarnya saja. Luffy adalah orang yang serampangan dan suka-suka dalam mengambil keputusan. Namun, ia selalu punya sikap tegas terhadap para penindas. Hampir sebagian besar musuh-musuh yang dihajarnya adalah para penguasa brengsek. Ia pasti akan mengalahkan orang itu. Sebut saja seperti Arlong, Wapol, Krokodil, Enel, Doflamingo hingga Big Mom. Luffy paling muak dengan orang-orang semacam ini, yang menggunakan kekuatan hanya untuk menindas dan berkuasa. Walau ia sendiri seorang bajak laut dengan kekuatan yang tangguh, tapi ia tidak berniat sedikitpun untuk berkuasa, apalagi menindas. Ia juga menganggap anggota bajak lautnya sebagai sahabat. Begitu juga sebaliknya, Mugiwara no Ichimi, persaudaraan bajak laut topi jerami, menganggap Luffy sebagai sahabat ketimbang kapten. Dalam perjalanan mereka, kelompok bajak laut Luffy selalu membebaskan suatu wilayah dari cengkeraman angkatan laut dan bajak laut lainnya. Ia berpendirian bahwa semua orang harus bebas dari tirani. Mereka akan bertarung dengan sengit demi mengusir si penindas. Hal ini sesuai dengan pemahaman anarkisme, bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang dapat hidup bebas tanpa ada belenggu, kekuasaan dan otoritas apapun. Sehingga bentuk dan jenis kuasa harus dihapuskan selama-lamanya. Untuk itu, Luffy dan kawan-kawannya bernasib sama dengan kelompok-kelompok anarkis di luar sana. Dicap sebagai kriminal dan penjahat, melawan aturan pemerintah dunia. Buronan kelompok bajak laut mereka juga lumayan tinggi, dan termasuk salah satu bajak laut generasi terburuk. Nilai-nilai antifasisme di dunia One Piece. Otoritas untuk menjaga perdamaian dunia dilimpahkan kepada angkatan laut oleh pemerintah dunia.
lantas membuat Angkatan Laut punya pengaruh besar dalam mengatur kebijakan. Kemudian otoritas selanjutnya diberikan kepada si Chibukai. 7 bajak laut berpengaruh. Pilihan Angkatan Laut untuk menjaga agar dunia tetap dalam keadaan aman. Namun, semua itu hanya mendatangkan perdamaian semu. Si Chibukai dapat berbuat sewenang-wenang tanpa pernah disentuh oleh hukum. Angkatan Laut hanya menjadi kaki tangan pemerintah dunia. Makanya, beberapa tokoh di Angkatan Laut dan si Chibukai muak dengan pemerintah dunia. Seperti sebelumnya, ada tokoh-tokoh yang berada di wilayah abu-abu. Salah satunya adalah Aokiji Kuzan, mantan Laksamana Angkatan Laut. Admiral. Ia memiliki kepribadian yang tenang serta rendah diri. Motto hidupnya adalah keadilan yang malas. Maksudnya adalah keadilan bisa berubah bentuk tergantung di mana kau berpihak. Aokiji hengkang dari Angkatan Laut karena tidak mau patuh kepada rivalnya yang naik pangkat jadi Flat Admiral, yaitu Akainu Sakazuki. Aokiji tidak suka dengan cara-cara Akainu mengkomando Angkatan Laut. Akainu terlalu kejam dan dingin. Akainu juga tak segan-segan membunuh siapa saja jika tidak patuh perintahnya, termasuk Angkatan Laut sendiri. Sebenarnya, Aokiji dan Akainu bertarung untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral. Namun, Aokiji kalah dan kehilangan kaki kirinya. Akhirnya Aokiji meninggalkan Angkatan Laut dan bergabung bersama bajak laut Blackbeard. Tokoh lainnya yang menolak setia pada pemerintah dunia adalah Don Quixote Flamingo. Walau ia anggota si Chibukai yang harus patuh dan taat kontrak, ia sebenarnya tak pernah peduli dan selalu membuat masalah. Ia memiliki dendam khusus pada pemerintah dunia. Ia juga musuh besar Luffy saat di Dressrosa. Sebenarnya ada banyak lagi tokoh-tokoh yang digambarkan tidak patuh kepada pemerintah dunia. Kita bahas yang greget saja ya biar cepat. Ayah Luffy misalnya, yang gak tanggung-tanggung bikin pasukan revolusioner buat menggulingkan pemerintah dunia. Namun, hingga saat ini pergerakan organisasi itu belum terungkap lebar. Luffy sendiri pernah nantang secara terang-terangan kepada pemerintah dunia. Saat itu kru bajak laut topi jerami sedang dalam misi penyelamatan Nico Robin di Enies Lobby. Luffy memerintahkan Sogeking, Usopp, untuk membakar bendera pemerintah dunia di puncak Menara Keadilan. Ini adalah skena terbaik menurutku di arc Enies Lobby. Pembakaran bendera pemerintah dunia ini memberi kesan bahwa Luffy tak peduli kepada sistem oligarki semacam pemerintah dunia itu. Ia muak dengan segala macam tindakan-tindakan otoriter di Enies Lobby. Jangan pernah membuat temanku menangis, katanya. Luffy juga pernah menghajar Tenri Ubito, bangsawan dunia, sewaktu di Sabaody, sebelum time skip. Tenri Ubito adalah interpretasi dari pemerintah dunia, orang-orang mulia yang berada di tingkat hierarki tertinggi. Alasan Luffy menghajarnya adalah karena mereka menyakiti temannya. Ia tak peduli penyerangan tersebut bisa memicu kedatangan Admiral Angkatan Laut. Dari hal-hal itu aku cukup yakin bahwa nilai-nilai antifasisme cukup terekspos di cerita One Piece. Antifasisme sendiri sebenarnya adalah paham yang menolak adanya prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang absolut atau mutlak. Menolak patuh kepada pemimpin adalah hal yang utama dalam ideologi ini, karena kepatuhan hanya mengakibatkan kesengsaraan. Untuk itu, perlu semacam sikap dan tindakan untuk melawan fasisme, aksi langsung atau propaganda. Sekianlah ulasan soal Tetek Ngek urusan konspirasi anime ini. Semoga ceritanya cepat selesai, soalnya letih terus-terusan menunggu episode baru tiap minggu.